Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu saat ini, mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Keberadaan kami saat ini itu semua adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu. Kami hanya dapat mengucap syukur dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi. Berikanlah kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Tertulis demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup di bumi hanyalah sementara saja. Maka perhatikanlah hal-hal yang kekal, dan investasikanlah hidup kita pada perkara sorgawi. Berbicara tentang harta, biasanya dalam pikiran kita akan terbersit tentang uang, tanah, dan rumah atau barang berharga lainnya. Perintah Tuhan dalam ayat ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh memiliki rumah, tanah, atau uang selama hidup di bumi ini. Sebab kalau demikian halnya, maka tidak mungkin Tuhan akan menyuruh umatnya untuk membangun rumah di tanah perjanjian maupun ketika mereka ada dalam pembuangan. Kalau perintah di sini berarti bahwa kita tidak boleh punya uang, maka Rasul Paulus tidak akan bekerja, dan para rasul pasti akan menyuruh kita untuk menganggur saja. Perintah Tuhan ini tidak bermaksud demikian, saudara. Tapi maksud dari perintah Tuhan dalam ayat ini adalah supaya kita tidak terikat dengan harta duniawi, dan dengan demikian tidak mengumpulkan harta di bumi ini, tetapi mengumpulkan harta di dalam sorga. Jangan mengumpulkan harta di bumi mempunyai makna bahwa kita tidak boleh memupuk kekayaan secara berlebihan dan memiliki sifat hati yang tamak, serakah terhadap kekayaan. Raja Salomo dalam kekayaannya yang sangat besar mengerti tentang kebenaran ini, sehingga ia mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Harta yang banyak tidak akan dibawa mati, saudara, karena sifatnya tidak kekal. Maka dari itu, saudara, cukupkanlah diri kita. Jangan kita serakah, jangan kita cinta akan uang, tapi kita harus cinta Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Saudara yang dikasih Tuhan, perintah Tuhan dalam ayat ini adalah supaya kita mengumpulkan harta di sorga, karena harta di sorga bersifat kekal dan tidak dapat diganggu oleh siapapun juga. Apa maksudnya mengumpulkan harta di sorga? Yaitu melakukan perkara-perkara yang bernilai kekekalan dan yang mendapatkan upah dari Tuhan. Saudara yang terkasih, tidak ada jasa pengiriman yang dapat membawa uang dan segala benda berharga kita menuju ke sorga. Gosen, Uber, dan semua aplikasi yang ada di handphone kita, tidak ada satupun yang sanggup melakukan pengiriman ke sorga. Lalu bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di sorga? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Yang pertama adalah memuliakan Tuhan dengan harta kita. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Harta yang kita miliki jangan kita pakai untuk memuaskan keinginan hawa nafsu diri kita, tapi baiklah kita pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk perkara-perkara yang mulia, yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara,
berbuat kebaikan. Dalam Ibrani 13 ayat 16 tertulis, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Mari kita lakukan yang baik, saudara. Berikanlah sedekah, bantulah orang-orang yang miskin dan yang memerlukan, dan lakukan itu tanpa kita memamerkannya kepada orang lain, sehingga kita mendapatkan upah dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Setiap hari kita diberikan 24 jam, dan selama itu, saudara, kita dapat memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang merupakan harta kekal kita di dalam sorga, melalui ketaatan kita kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, berinvestasilah bagi kerajaan sorga melalui cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, supaya kami tidak serakah, tidak tamak, tidak terikat dengan harta duniawi, tapi agar hati kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Bukan cinta kepada uang, tapi sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau selama ini kami terobsesi dengan perkara-perkara materi dan semua hal yang duniawi. Murnikan hati kami, Tuhan, ubahkan kami, supaya kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, dan supaya kehidupan kami ini senantiasa merupakan hidup sebagaimana yang Tuhan katakan dalam ayat ini, yaitu kehidupan di mana kami mengumpulkan harta di sorga, harta yang tidak akan lapuk, harta yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami, Tuhan, tuntun kami selalu untuk berada di dalam jalan-Mu. Di sepanjang hari ini, ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala kegiatan kami. Biarlah di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang mendengarkan renungan ini, yang saat ini sedang berada dalam pergumulan, masalah-masalah kehidupan, agar Tuhan Engkau turun tangan, memberikan kekuatan, jalan keluar, kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, dan mujizat-Mu, ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan, senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.